Gimana turunnya? Turunkan lada. Oke, udah. Oke, udah, ada, Sensitif udah. sekali si Tok Tok ini. Iya, itulah. Gimana lah? 9 bulan 2 minggu dikandung, melahirkan besar, tahe. Adalah perempuan kayak gitu. Nggak tahu kami apolosek marga apa tulangnya. Nanti tunggu dulu sampai lah di sana kita selidiki ya. Marga apa tulangnya? Ini jilat panu itu Aisyah. Tolong diblokir itu siapa si orangnya siapa itu? Aku cari makan dulu ya Kak, Kak Francisca, Kakak. Iya adikku, ya itu aku. Oh, iya, iya oke. Makasih ya. Ya, terberkati Iya, Kak. salam, salam ya. Saya coba tambahkan ya, itu Francisca ya. Iya Makanya tulah. ada orang Korea mengatakan, Dang dau tu bisa bonana. Agatha kurang ajar si Lapet ini tidak ujuk-ujuk melakukan hal demikian. Itu sudah ada diawali oleh salah satu bagian daripada orang tuanya. Yang pertama, orang Iya. tuanya itu kan ada yang menjadi pai gua pai tolu toh. Kan itu kan orang tuanya juga toh. Bapak Iya. udahnya marang jepungnya kan bisa juga. Pai gua pai tolu lah itu ya. Dan Iya. mungkin dari saudaranya. Jadi perbuatan-perbuatan jahat itu kan tidak ujuk-ujuk datang sendiri. Tetapi itu sudah dimulai. Darah kejahatan itu sudah mengalir. Dan dia memang meninggalkan Tuhan. Itu aja masalahnya. Nah tentang Agatha ini tadi, memang dia belum 100%. Ataupun katakan jangan 100%. Belum 70% untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Itu aja. Karena apapun ya teman-teman, ya saya harus mengirim kalimat bagus dan cantik ya. Saya lebih bagus mengatakan teman-teman kita Paulus-Paulus baru. Ada memang yang Paulus baru di era modern, era teknologi, era sekarang. Tetapi ketika dia bernarasi bisa kita lihat masih ada tersimpan pengajaran-pengajaran di dalam dunia gelap dan ketersesatan itu. Yang akhirnya apa? Kebencian itu akan terjadi. Ya toh? Kebencian itu kan datang dari roh jahat, setan dan iblis begunat-nut bebuat jangan. Tidak ujuk-ujuk langsung datang. Nah, terkait kepada mata pisau tumpul ya, hati-hati kau kawan. Ya, aku bilang sama kamu, tak perlu kamu Francisca yang kamu kejar di dalam TikTok ini terlalu kecil, ya. Atau boleh saya rekomendasikan saya aja kamu cari di room ya, atau suruh pesuruhmu itu kalau boleh kalian berempat kumpul gabung, Paul Zhang, Si Hyang, siapa lagi, Rudi Skaru Jupalang, Bom kurang ajar, mata pisau tumpul, cari saya di room kecil, kumpul kalian, reuni kalian, daripada kalian melawan emak-emak. Lebih bagus kau itu mata pisau tumpul suruh mamakmu itu. Mungkin sudah seumuran saya itu ya. Karena dia Mak, suka emak, Pak. Dia suka emak-emak lansia. ya Lanjut. maksud aku biar dia ya merajuk lah dulu sama maknya kan. Mak, jahitkan aku daster dulu biar bisa kau lawan si Francisca merbada mucung begitu kan. Itu lebih bagus. Daripada kau itu mata pisau tumpul kurang ajar, pakai celana panjang, melawan mak Francisca. Itu isi kepalamu di mana? Sama red dah. Kamu itu, Sama red dah tulah. ya artinya kan itu Reda kan nggak ada di sini kan? Ada Acara. lagi di bawah dia lagi ada dia. Oh ini udah ada ketua, ada datang nih, ya, itu Reda ya. Jadi saran saya sama kamu, mata pisau tumpul, Follow ini kurang akun ini ajar Opung. kau. Opung, ini akunku yang Apa? kedua. Follow Opung. Oh, Akunku kedua ini. mana Follow. polonya? Polo agak susah. Nanti aku diajarin Pencet teman. plus Sebentar ya. ya. Jadi hal-hal demikianlah. Artinya, janganlah perempuan-perempuan yang di rumah itu yang kalian hajar lah untuk kaum laki-laki.
Ya, uji nyali dong. Seperti kamu kan Pak Pisau mengatakan pernah ada di dalam dunia kegelapan, di dalam dunia persilatan. Tunjukkan nyalimu, tunjukkan nyalimu. Kau juga bom, perutmu aja kau besarkan. Lapor saya, laporkan saya ke seragam coklat. Neko Bintang. Artinya bahasa saya memang untuk kalian itu sudah lagi tidak elok untuk didengarkan oleh teman-teman netizen. Tetapi apapun itu sahabatku netizen, itu harus saya sampaikan. Karena perpecahan itu sudah sangat-sangat minor sekali. Karena bagaimanapun juga, apologet Kristen konsep doktrin Tritunggal yang ditakuti oleh negeri Konoha hanya 3 orang. Siapakah dia? Edi Sidaputar. Siapa lagi? Abi Saifuddin. Siapa lagi? Ito Sopiatul. Hanya orang 3 kok. Negara yang menakuti mereka bukan lagi Uchi Majinamoto. Di dalam negara ada MUI. Rasa kegundahan hati kita selama ini, waktu kita dikriminalisasi dengan iman kita, dengan kekristenan kita, ketika sesembahan kita, Allah Bapa di surga bersama-sama dengan firman-Nya, Yesus Kristus dihujat, Alkitab kita dinistakan, gereja kita dibrondol. Bukankah kita gundah hati? Lewat mulut yang 3 orang itulah kita berdamai. Mulut mereka bertiga itulah sebagai perpanjangan mulut kita untuk menindas mereka. Karena bagaimanapun juga jangan ujuk-ujuk ajari saya tentang hukum kasih teman-teman Kristen. Jangan ajari saya. Tetapi saya juga punya sifat kedagingan. Ada emosi, ada kesombongan, ada egois. Siapapun manusia. Kalau dia masih manusia, kecuali dia mengatakan aku sudah malaikat. Kalian belum tahu teman-teman netizen, tahun 80-an bagaimana mereka mempersekusi perempuan-perempuan Kristen. Kalau mereka bisa menikahi ataupun kawin dengan perempuan Kristen, maka pahala mereka akan mendapatkan surga. Tahun 80-an. Makanya berlomba-lomba Uchi Majinamoto, Pengku Pegundal Mamato mencari perempuan-perempuan Kristen untuk menjadi mualaf, karena langsung masuk surga. Tahun 90-an, bagaimana daerah kita masing-masing dipersekusi. Itu mereka masuk melalui transmigrasi, ya, mereka memasukkan 1, 2, 3 orang tanpa kita sadari, karena kita hanya hidup di dalam apa? Perkotaan di sebuah daerah. Di sudut-sudut daerah kita itu mereka dimasukkan. Ada 5 orang kumpul, dibangun musola. Kita kaget, kok ada lagi lagu dugem. Dari mana itu muncul? Rupanya mereka sudah 12 orang. Sampai hari ini itu terjadi. Jadi jangan menjadi polos untuk menjadi netizen sahabatku ya. Maaf, ini kalimat saya tegas untuk kalian. Maka itu selalu saya katakan di room Itoreda sebagai ketua herder, mana room-room yang tidak bijak dan tidak baik untuk kalian, langsung blokir. Gak usah ditonton itu. Terakhir, orang bijak mengatakan kata bohong dusta yang selalu diulang-ulang berulang kali dan diulangi lagi untuk kesekian kali akan menjadi pembenaran bagi manusia yang sering menonton hal demikian. Terima kasih, host. Lanjut. Terima kasih Pung Tulang. Ini ada ketua. Salam ketua. Si Frans. Halo Bintang. Selamat malam. Apa yang bisa dinarasikan Bintang? Oh Bintang. Itu ketua masakan saat Edis pacaran ditayangkan di room mata picek. Aneh ya, nggak ada bahan lagi mereka ini. Sudah ngeri amat. Masa pacaran di sawah pun di apa-apakan.
Jadi kadang-kadang Itulah buktinya Nantulang, kalau orang sudah putus asa cari-cari kesalahan Edi Sidabutar, ya kan? Kebohongan, fitnah, itulah yang dibuat sampai dibilang pacaran di tengah sawah, di pinggir sawah, ada catatan kepala desa. Ya ampun. Segitunya bet kok cari gift, cari apa namanya, cece yang punya uang supaya kau dikasih uang, ditransfer uang. Ya udahlah bet, gak usah fitnah. Kau anak pendeta loh bet, anak pendeta emang kayak gitu dong tulangnya. enggak ah, Setahu aku anak pendeta nggak pernah kayak gitu kan. aku aja cucu pendeta. Iya, apalagi pendeta GBI Yerusalem Naikolan NTT. Aduh, bikin malu kok bet. Kau bilang bapakmu pejabat bet di GBI bet. Kalau bapakmu pejabat di GBI kok begitu kelakuanmu bet. Harusnya kau junjung tinggi lah nama bapakmu, pendeta Wilhelmus. Siapa namanya Nantulang? Nama bapaknya? Helmus. Wilhelmus. Herman. Ada Herman ya? Edis istrinya itu Islam katanya Bintang. Iya, ini orang ini apanya luar biasa, fitnah-fitnahnya gitu kan. Katanya dapat berita A1 dari kepala desanya. Kepala desanya yang mana? Aduh Tuhan. Udahlah. Gabung aja lah bet sama Islam, gabung aja lah bet sama itu pembenci. Pokoknya Edis menyala, kalian kebakaran sudah pasti begitu. Kalian buat begitu, Edis tambah menyala, Edis Sidabutar tambah menyala. Gak ada masalah sama Edis. Ya, tahu juga yang ketahuan pezina, pendosa, ya tukang pukul istri itu kan siapa? Ya kan Nantulang? Tapi si dekangkang. Iyalah, si Robert lah, si Robert, PC the King, Si si deking. PC the King, ya kan? Yang selingkuh sama istri orang, pegang paha istri orang, ada semua videonya. Ada semua fotonya, Ada sama lengkap loh. Waduh, kayak gitu anak pendeta Nantulang. Aduh. kalau nggak bahas Edis nggak laku, nggak rame roomnya. Iya, enggak, maksudku gini loh Nantulang, si Robert ini kan anak pendeta. Ya. Anak pendeta dari GBI Naikolan Kupang NTT Nusa Tenggara Timur, GBI Yerusalem. Ada Yerusalem barunya ya? Hah? Nggak tahu aku. Ada Yerusalem barunya. Anak pendeta loh, sekelas. Tapi iya juga lah kalau kita dengar kemarin, ya kan, dari tetangga bapaknya kiri kan, bahkan sampai bapaknya pun sudah bilang bapaknya udah gak peduli lagi sama si Robert. Aduh, ya Tuhan. Itu. Aduh. Mungkin IQ-nya nggak nyampe Bang, IQ-nya karena saya tengok dia membahas Uclim nggak sanggup, hanya Betul. bahas Mokondo. Al-Hijr 6. 6. Iya, cuman itu Hanya dia itu doang. bahas Kristen ya, nggak tahu. Jadi Aduh, kacau. IQ-nya nggak nyampe Bang. Gak nyampe. Gitu. Nggak. Jadi Kayak mana? Jongkok dong. Kak Tina, gimana lah mau nyampe? Tahun 2013 dia terdaftar di PKPM sebagai siswa paket C. Paket C. betul tebak saya. Sudah kuduga. Iya. Tahun 2013. Aduh, aku punya datanya kemarin itu. Nanti ku tengok. Ya, karena dulu lah gini, ya. Bang Bintang, dari narasi-narasi dia waktu buka Komal, itu nggak nyampe IQ-nya, Bang. Bukan malah, jangankan dia berapologet loh Kak. Dia kan pengacara kan Kak. Dia pengacara kan. Tahu Ya. nggak, Kak? Waktu dia mendampingi, mengadvokasi kasus di apa? Kasusnya kasus ini loh, kasus
PPK ya kalau nggak salah ya, perlindungan perempuan dan anak itu kan, apalah namanya kan. Kasusnya itu dia tangani, dia ambil delik-delik hukum yang nggak nyambung. Coba gimana tuh coba? Nggak nyambung. Ya iya Nggak dong. nyambung. Masalah sendal pink bang, nggak ada 2 alat bukti, nggak ada kesaksian, nggak ada bukti lain, dia bisa mengatakan itu tindakan pidana. Ya berarti dia otaknya itu nggak nyampe. Kak, yang lebih lucu Kak Tina, kan selama ini kan misteri sendal pink, sampai dia fitnah istri Edis Sidabutar yang sebenarnya adalah pemilik sendal pink. Siapakah pemilik sendal pink? Difitnahnya lah Ibu Sofiatul atau Eko apa nama Ibu Sofiatul? Lani Pokoknya ya. itulah ya kan. Lani Ekowati gitu kan. Nah, sekarang setelah dia tahu istri Edis Ibu Suwarni gimana bed info A1 itu bed kan gugur kan, hancur kan, fitnah kan. Iya. Makanya kalau IQ nggak sampai, jangan nyamain dong sama RD. Oke. Bang, Coba. Bang Ward, Ya. berarti Ya. bisa dibilang alat bukti yang disajikan MP ini bodong dong. Bodong. Aduh. Bodong. Waduh, MP. Itu kan pantes kamu itu jadi kan pengacara gagal. Data yang ditampilkan si Robert itu kan data setelah Edis membeli lunas rumah Apollo Gate itu kan. Jadi kalau di Amerika itu kan memang kalau semua transaksi itu kan selalu tercatat di media publik, betul nggak teman-teman? Iya. Iya kan? Yes. Jadi semua orang bisa akses itu. Hanya segitu kemampuan stupid Analisa herdernya. Iya, Analisa kemampuan mereka. analisanya, iya. Nah, ada yang Ya, bilang Pak. katanya kemarin hacker kelas Wahid, kelas dunia. Siapa itu? Si Tomat ya? Yes, tomat. Tomat. Aduh. Alamak. sampai Hacker bodong-bodong yang disewa Bang Ward. sampai menganalisa rumah Edis pakai apa? Kamera Insta360. Anjir. Ya kan itu kan? Kocak ya itu. Aduh, rusak sekali ya teman-teman ya. Jadi inilah kualitas orang yang katanya berprestasi. Kualitas penipu. Penipu, betul penipu. Tapi ini Kak Tina jangan salah Kak Tina. Itu semua dia lakukan hanya satu tujuannya Kak Tina. Tahu Kak Tina apa tujuannya? Ya mau Supaya mengalir dana dari CCCC itu gitu iya. loh. Iya. Apalagi CCCC. Enggak Bang Ward. Itu nantilah. Aku lagi di gereja ini. Apalagi CCCC yang sempat punya hati suka dengan Bang Edis Sidabutar, ternyata tahu Bang Edis sudah punya istri, hancur hatiku. Pupus sudah harapan. Tapi lucu ya, CCCC-nya udah tua-tua semua gitu loh. Segatel itu sama Bang Edis gitu loh. Beronta-ronta isi CD. Dia cari yang berpengalaman, Bang, yang berpengalaman. Gimana sih? Siapa yang cari berpengalaman, Kak? Itu si mata penis, dia mau cari yang berpengalaman untuk gitu-gitu. Oh, si Robert. Nah, kalau gini Kak, kalau si Robert bukan cari yang berpengalaman, bukan. Dia cari yang berduit. Iya, sekalian Bang, sekalian. Dengar Kak. Dia cari yang berduit dan apapun dia lakukan, ya bahkan sampai menghina Tuhan Yesus pun dia akan lakukan. Yang penting duit cair loh.
Betul. Barter Kok cuma dong, 6 Bang. Kok cuma 6 juta? Kok cuma 6 juta? Tambah dong. Berapa? Tambah dong. Ditambah 2 juta lagi jadi 8 juta. Oh, enak banget si Robert nih. Iya. Enak sekali hidupmu, Bet. Iya kan, duduk santai-santai, ngerokok dengan kursi goyang, ya kan. Berapologet dengan Al-Hijr 6, modal miskin, ilmu miskin. Berarti Miskin Robert ini, pemahaman. Bang Ward, Iya. berarti MP ini bisa dibilang hidupnya dari Bani Infak ya, sodako Oh. gitu ya. Iyalah. Bukan Bani Infak, bro, bukan. Kau salah kau, bukan Bani Infak. Dia hidup dengan cara merayu gitu loh. Merayu sehingga fitnah dosa dia kerjakan. Yang penting duit, brimo. Oh, berarti Bani Gigolo gitu ya, Bang ya. Kalau itu lebih cocok lagi tuh, ini lebih guys, cocok lagi tuh, lebih follow cocok. akun ini. Woi, yang di bawah follow akun ini. Follow woi. Kalian Ketua udah ini. lihat kan foto-fotonya kan? Marbun 2 follow akun Follow ya, kawan-kawan. Akunnya Reda Marbun 2. Lanjut, Coba. Bang Ward. Coba ketik satu yang sudah lihat video PC The King pegang-pegang paha istri orang. Coba ketik satu. Satu. Yang sudah pegang-pegang paha istri orang, yang sudah lihat videonya itu ditampilkan kemarin di komalnya Kak Reda. Itu nggak salah orang, Bang Bintang. Seorang apa aja. Itu anak pendeta loh. Salam engkong, amin. Nggak Itu anak salah. pendeta loh. Enggak Nggak salah. Orang seorang wajahnya apologet, Bang. Yang paling bertuhan. Iya. Iya, Kak. Iya. Wajahnya kan ada kok. Jelas kan kemarin wajahnya? Jelas banget, Bang. Jelas banget loh. Dan udah gitu video loh, bukan Bang foto Bintang, loh. masalahnya dia ngaku-ngaku ya, Edis itu penyesat, hanya dia yang Tuhannya yang benar. Kok kelakuannya kayak gitu, Bang? Lebih sesat mana Bang Edi Sidabutar yang berapologet dibandingkan si Robert anak pendeta, pejabat gereja yang pegang-pegang paha orang, paha perempuan orang gitu. Mana yang lebih sesat? Ya Matius 7 ayat 21, Bang. Matius 7:21. Waduh, Ya. apa Yang- tuh, Kak? Yang ngaku-ngaku Tuhan, tetapi pengakuannya tidak seperti Kristus. Iya, itu yang ini Kak ya. Matius 7 ayat 21 yang berseru Iya. Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa ya. Yang menyebut Edis sesat. Ngeri ya. Padahal Alkitab kita bilang kan, memandang perempuan, ya dosa. kan, dan mengingininya itu sudah Berzina. berzina. Nah ini kalau pegang-pegang paha perempuan yang bukan istrinya apa tuh Bang Frans? Itu penjahat kelamin dong. Oh, kalau Katina Mary bilang penjahat kelamin, kalau saya bilang penjahat kon ontol. Bahaya kan, ngeri kan? Iya. Belum lagi foto cipok-cipokan sama cece-cece. Cupa. Iya kan? Oh, baga. Nikmat. Ngeri loh, dari Mabes Polri semua loh datanya. Mabes dari Mangga Besar semua. Tapi katanya nanti itu pencemaran nama baik loh Bintang. Katanya nanti itu Iya, hoak. nggak apa-apa kan kemarin kan dari Empok Lela kan udah bilang datang aja kita sambut kok dengan baik gitu. Bahkan kalau bisa kita sambut dengan tari-tarian. Aja, langsung dikasih tortor ini. Tortor ini. Enggak, tariannya pakai water cannon kan? Pakai water cannon baru habis itu langsung di cicak-cicak di dinding.
Selamat ulang tahun. Aduh kacau wah. Iya kan? Belum lagi ya itu foto-foto kekerasan dalam rumah tangga si PC The King itu kan. Iya. Kalian sudah lihat kan betapa ngerinya kan istrinya kan, pengakuan istrinya kan, luar biasa kan. Iya. Kayak Ngeri begitu kali orang itu, Kristen Bang. loh. Begitu anak pendeta loh. Yang seperti itu mau mengajar. Mau mengajar ya Bang Bintang ya. Yang seperti itu mau mengajar. Gimana tuh? Jangan bilang mengajar Kak. Gak layak Kak, gak layak. Buang. Jadi- Dilarung aja. Jadi sendalku aja lah dia Kak. Kalau ketemu dia Kak. Nggak. Kalau Tuhan Yesus bilang yang begitu Kak Tina, tahu nggak Tuhan Yesus pernah bilang apa? Kalau ketemu sama orang-orang begitu, itu kan tipikal orang-orang munafik, betul nggak teman-teman? Betul. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau ketemu sama orang-orang seperti itu, ikat dengan kilangan batu, baru buang ke laut. Larung Bang, dilarung udah benar. Iya betul, gitu. Hebat loh ngomongin firman Tuhan tapi kelakuan iblis. Waduh. Betul. Ada yang ada yang 3 tahun ya selingkuh ya berkelamin ria. Iya. Ya, padahal mereka Bahkan- ngaku pengajar loh dan menyatakan Bahkan- Edi sesat. Gimana tuh Bang? Kak Tina Mary semalam nggak dengar pengakuannya si Agatha, si Afrida. Kakak nggak dengar semalam pengakuan dia. Tadi malam dipampangkan. Orang ini kan dulu kan satu grup Kak, satu grup dulu orang ini, satu grup, iya kan? Apa kata si Agatha? Tukang kumpul kebo lu semua katanya. Tanpa sadar dia Tukang bilang. kumpul, hah? Tanpa sadar dia ngomongin itu bilang. Iya, tanpa sadar dibukanya sendiri loh kelakuan mereka dulu ngapain. Padahal dulu udah berapologet kan, udah ngomongin firman Tuhan kan. Nanti di room sentra, di roomnya ketua nanti diulangi lagi itu. Iya. Diulangi lagi semua foto mencolek-colek paha perempuan, baru ditampilkan lagi bahasa siapa si Elfrida Magdalena itu, biar tahu kan semua gitu. Ketua buka jam berapa ketua? Ketua live jam berapa ketua? Ngobrol-ngobrol lah dulu kalian. Di follow dulu ini. Woi, lapet. Follow Maksud dulu aku ini. ketua. Oh ketua, aku sebentar mau pergi ketua. Biar ketua buka room. Aku Nanti room. baru aja aku pulang dari supermarket. Baru juga iris-iris kentang ini. Oh, Masak daging babi aku. Kau lah tunggu dulu. bintang, buka room bintang. Ini kakak udah rungkat. Udah mau rungkat. Enggak, maksud aku mau pergi dulu. Tunggulah dulu. Oh, mau makan mie tambi aku bintang. Mau makan mie tambi aku, mie rebus tambi bintang. Nanti kalau aku live kan ini apa namanya? Aku harus on cam. Sedangkan aku nggak ngerti, aku sekarang nge-mute. Susah, belum dapat ini. Ya pembatasan. Aku udah banding loh. Aku mengasihimu bintang. Waduh. Oh, Udah itu sama si Kalau ada yang bisa mengkondisikan aku lagi masak, tapi nggak bisa aku nge-mute. Susah nanti kalau aku buka. nggak apa-apa Belum lah. bisa aku nge-mute. Iyalah, setengah jam lagi cepatlah masak ketua. Capek wangi kali di sini. 45 menit lah, 45. Oke, lanjut. Di follow aku nih, weh. Follow kalian aku. Harga di follow ini. Aku mengasihimu bintang. Kau yang tahu siapa aku. Ini kan Kak Mary nanti lang.
Kecampak Bunda Mary. Emang si istrinya si Edis pacaran di itu, emang ada adegannya gitu pacaran di videoin gitu? Kak, ini akal-akalannya si Robert, Kak. Karena kan sampai sekarang kan nggak pernah tahu dia apa masa lalu yang buruk-buruk dari Bang Edis. Kayak itu Nggak kan, seperti dia, nggak seperti kayak dia. kayak editan Kejahatan-kejahatan. kayak editan mereka ke kakak kan, dibikinnya kakak Oh WhatsApp iya, kakak itu pakai titik. Mana ada aku sih iya, pakai titik. gitu Kak. Begitu Kak. Jadi yang begitu masih mau dipercaya ya Tuhan. Udahlah, gak usah jadi Kristen lah. Gak usah jadi Kristen. Gak usah bilang pengikut Yesus lah. Jadi pengikut itu aja RT 6. Berbohong dalam 3 hal bisa dilakukan. Kalau kita mah haram. Betul nggak teman-teman? Betul lah. Pintar kali ya. Marah itu orang. Tubuh. Salam Bang Bintang. semua. Salam. Salam, Eda. Salam Kak Skala. Iya, kayaknya ada yang perlu diwaspadai teman-teman ya. Tadi saya di live-nya Anak Batak, yang naik semua orang yang nggak pernah bicara tentang Abi selama di Penjerong. Lalu muncullah si Elwe. Kayaknya mesti Kak Reda peringati lah si AB, karena si Elwe ini kemarin kan ada tukar guling dengan si siapa yang orang sebelah itu, si Tuan Logika. Posisi dia seperti itu. Kayaknya informasi ini harus diperdengarkan Kak sama dia si AB. Jadi maksud saya di Semua sini gini. si Tadi betul. ada juga aku bilang begini, aku tadi lihat jangan jadi herder. Ngatur-ngatur sekarang yang ngeluarin dari penjara. Itu Iya, enggak maksud saya dilihat sama Oten ini ya. Apa tadi, apa pernyataan si anak Batak? Yang pertama sekali saya hubungi sebelum dan setelah Kak Reda. keluar. Ya. Aduh, ini memang orang-orang Oten ini pada butak semua otaknya Iya, ya. Bukan mau cari pansos ya, bukan mau cari. Aduh, lanjut deh. ya, jadi anak Batak ini harus diperingati karena dia bilang tadi ini merupakan apologet besar membilangkan si LW, padahal dia kan tidak tahu itu sudah bersyahadat. Jadi kayaknya informasi harus diberikan total, Kak. Karena si AB ini punya rencana mau buka room hari Senin. Jadi ini agak-agak sensitif. Terus tadi saya lihat itu si PC The King sudah di bawah udah bertyping walaupun nggak pakai nama si PC The King tapi terdeteksi dia. Dia bilang, bro, nyampe nggak sumbangan saya? Jadi banyak orang yang menjadi pahlawan kesiangan. Jadi gini loh Kak, kalaupun Kak Reda nanti kasih waktu, saya please minta tolong bilang sama si anak Batak bahwasanya banyak orang jadi pahlawan kesiangan sekarang. Bodoh Satu, kan? kedua, Iya. terus mereka mau pancing satu narasi dia si AB. Kalau menurut pendapat saya sebenarnya si AB kan masih bebas bersyarat, ngapain dia buka room? Tapi kita nggak bisa rem dia. Cuman gini loh, yang kurang dari si AB sebenarnya hikmat. Itu masih saya lihat tadi, aduh ini sensitif karena Kadrun kan Ini memang mencari cara. nyampe enggak donasiku? Emang rekening siapa di situ? Orang rekening si anak Batak. Bodoh. Ya, artinya si PC The King sudah mencoba juga menggerogoti dalam hal narasi. Lalu ada juga yang bilang jangan mau bergabung dengan Reda Marbun CS. Tapi yang saya yang saya sangat concern ini Kak, si LW Kak, karena dia yang bikin list waktu Tuan Logika kemarin ya, teman-teman tahu Tuan Logika itu sudah di Penjerong ya. Walaupun dari RT 6 itu dia ada deal-deal di balik itu. Dan tadi si AB itu secara polosnya bilang, ya ini ada apologet terkenal Kristen. Saya bilang, waduh berarti belum sampai berita syahadatnya si LW ini sama dia. Gitu, kayaknya perlu di briefing 10 menit nih, entah siapapun itu Kak, briefing dulu lah, karena besok dia mau live hari Senin. Ini bahaya, ini sensitif sekali. Harusnya dia berhikmat lah ya. Di WhatsApp juga udah saya ini memang tadi nggak tercatat nomor
nama si itu tadi ya. LW. Iya Kak, dikasih tahu si LW Kak. Karena dalam hal ini si LW yang maju dari FEI dengan si JKCS kan itu semua dia yang disusupi. Pertama selain BAB punya grup ya. Ini harus dikabarin Kak si penyusup ini Kak. Buat namanya terus Kak kirim sama dia gitu. Atau nanti saya bisa buat sedikit, nanti Kakak yang forward ke sana nggak apa-apa. Iya, bikin aja deh. Karena kakak banyak ini malah belum lagi balas-balas DM apa. Iya, aku aja nanti Kakak cuma tinggal klik aja ke forward, biar aku aja nanti yang mengapai. Jadi gini teman-teman di bawah, ya, kalau kalian ada hubungan komunikasi dengan AB, ndak usah bertyping di live dia, DM aja. Untuk saat ini memang wajib dia membuka DM dan membaca. Karena banyak sekali kebetulan ya teman-teman yang sudah kita doxing di sini di room Kak Reda dengan tim itu bahwasanya kayak si PC The King atau ada yang demen si RK atau ada yang demen Bro Edis nih, mereka yang bergulat di bawah supaya si AB ini ada dapat satu apa sih namanya mau tanding sama si Edis, padahal kan enggak, bukan itu dia punya inti ya. Terus jangan polos sekali juga si AB ini kasih tahu semua dia punya apa sih namanya program-program itu yang nggak bisa direm si AB. Nggak tahu kenapa mesti di-expose ke publik. Gitu sih, aku cuman bisa membantu semaksimal. Cuman dalam hal ini tetap juga dia punya jari, dia punya hati dan dia punya pikiran kan tetap si AB, nggak bisa kita kontrol kan begitu. Jadi memang harus banyak-banyak di briefing ini orang kan gitu. Karena pihak-pihak yang memang betul-betul orang yang suka berantem kayak si PC The King atau yang lain-lain itu sudah mulai berkubu-kubu untuk bagaimana menarik si AB, baru ada nanti narasi lalu si LW masuk di situ. Karena saya lihat si LW ini sudah mulai memanfaatkan baik dalam bentuk miss call ataupun pesan singkat, itu nanti dia bisa putar balik 180 derajat. Bisa banget. Gitu. Ya memang AB. Tadi aku udah bilang Kak sama si AB Kak. Jadi aku tadi sudah bilang sama si AB, jangan pernah berorang Kristen seperti yang dilakukan oleh nanti tengoklah aku bilang kan. Karena kayak si RK kan dia sudah bilang dia nggak akan berdebat lagi sama Islam. Dia akan berdebat sama orang Kristen katanya. Berarti kalau dia mau berdebat dengan orang Kristen, si RK siapa berarti? Islam. Jadi masalah AB nanti katanya mau live Kak, bulan hari Senin nanti itu motivasi awalnya Kak dia hanya mau jualan Kak katanya Kak. Jualan. Misalnya, ya mau jualan apapun itu deh. Maksudnya gini, harus di briefing si LW. Itu dia punya iblis pertama itu si LW itu. Nggak bisa saya kasih tahu di sini apa yang dia kerjain di balik itu. Cuman orang ini nggak ada yang mengerti, sudah dikasih tahu gitu loh. Tapi nggak paham. Apa kita mesti beberkan dia tukar tanggal sekian kemarin 2 tahun lalu dengan si apalagi Yusuf Mandubulu dan segala macam. Yang jual kan dia juga itu semua. Cuman kita nggak bisa paparkan secara detail di sini, nggak bisa. Maksud saya gini loh, nanti Bintang, seandainya pun kamu mau, nggak apa-apa, kita bikin penuhin aja dia punya pesan, dia mau baca atau tidak. Setidaknya kita tidak ada rasa bersalah bahwasanya dia sudah di briefing. Kalau saya jadi dia, nanti coba Bintang kasih tahu. Saya tuh memantau dulu, dia kan di penjerong. Dia belum tahu siapa lawan dan kawan dan siapa yang pura-pura netral. Coba pelajari 1 minggu kenapa masuk atau misalnya memandang dari luar saja, no comment gitu. Cuma saya tahu dia memang kayak dia bilang tadi mau jualan, tidak. Itu sudah masuk si LW itu, lihatlah, dialah yang paling cepat kan, hanya dalam hitungan 5 menit dia sudah mulai masuk ke dalam. Itu nanti yang jual itu lagi. Kemarin dia ke Medan itu kan si LW itu punya kerja itu. Udahlah, munafik sekali dia itu. Kerjaan dia itu kemarin di Medan, pura-puranya itu. Makanya masuk si Abi. Nanti Kak Reda aja lah, nanti via phone Kak ya kan? Via WA aja Kak atau Kak Reda kan sibuk. Semaksimal kayak Kak Reda bilang tadi. Oke lah, tapi teman-teman yang lain cobalah tolong ini orang harus dikasih tahu. Kalau jadi dia harusnya
pandang dulu 1 minggu tok-tok ini gimana. Pantau dulu tok-tok ini gimana. Pasti dapat clue-nya. 2 hari aja udah dapat kok clue-nya. Gitu. Itu sih menurut pendapat saya. Dan tiba-tiba banyak orang yang jadi pahlawan kesiangan. Iya Kemana betul mereka Kak, selama banyak tadi ini? Kak. Iya, kemana mereka selama ini? Gitu loh. Kita nggak minta dihormatin, tapi kemana orang-orang ini selama ini? Cuek bebek kok, nggak ada ngapain-ngapain. Gitu loh. Jadi tolong dia itu, kalau saya agak-agak pesimis ya. Cuman ya udahlah. Nanti semaksimal mungkin nanti saya kirim ke karet yang forward ke sana. Bintang juga support dalam hal seperti itu. Nasihat yang bijak itu seperti ini, tolong didengar. Gitu. Artinya, pelajari dulu situasi dan kondisi di persosial mediaan. Perkara Mr. M masuk tadi pagi, oke lah, itu dia punya teman-teman. Tapi dalam hal ini kita sudah tahu Mr. M seperti apa ya, memang mau koin. Kenapa? Karena kontribusinya dalam men-sharing tentang JK pun tidak ada. Jadi ya sudahlah, kalau soal itu sudah kita punya bagian. Artinya begini, si AB itu sudah masuk si LW tadi 1. Dan dia total tidak tahu keadaan si LW. Total, itu tadi saya pikir gini, saya pikir dia sudah tahu, rupanya tidak. Ini harus dikasih tahu. Yang kedua, tentang PC The King juga mau masuk di dalam itu. Lalu yang ketiga, orang yang tiba-tiba muncul. Nggak ada angin, nggak ada hujan, jadi pahlawan kesiangan. Gitu. Ya, kalau netizen memang penikmat, tapi ya netizen herder saya rasa sudah mengerti situasi dan kondisi. Yang saya khawatirkan memang si LW ini mau main lagi gitu loh. Dalam bentuk hal telepon ataupun pura-pura miss call. Nanti itu jadi dasar dia nanti menggoreng-goreng di sebelah. Tuh miss call doang tuh. Bayangin nanti dia perasaan sudah melakukan sesuatu. Ada juga tadi yang bilang tolong cantumkan nomor rekening. Kalau nomor rekening sebaiknya tidak. Kalau meminta di DM aja. Terus ada yang tadi minta alamat dan nomor telepon, tidak usah. Nanti bintang juga kasih tahu, DM aja lah DM itu sudah aman. Siap. DM. Siap Kak, siap. Kau mau menampung silahkan, itu kan hak pribadinya dia. Kau mau terima silahkan, tapi ingat, nama-nama yang nanti saya list, yang si LW begini-begini, kalau ada bilang, mana nomormu? Nanti saya coba sharing 1 juta, contoh kasus si LW ini. Itu nanti bisa dia pakai untuk yang lain. Lebih bagus ditolak kalau dari dia. Penyusup-penyusup itu ditolak aja. Nggak kekurangan uang juga walaupun dia butuh duit saat ini ya. Gitu. Itu sih si AB menurut pendapat saya sih pantau dulu 1 minggu. Itu. Cuman ya udahlah dia mau jualan tapi saya nggak percaya dia jualan doang. Pasti ada saja. Namanya manusia. Siapa tahu pengen ada ronde ketiga deh. Ya kan? Ya itu Kak, saya begini Kak. Kita miris, kita prihatin, kita simpati. Lalu tumbuhlah empati kita di room-room ini. Lalu orang-orang ini kemana semua kemarin? Gitu loh Kak. Iya, Terus betul. sekarang yang mau kau inginkan dari apa? Menggoreng karena Bro E atau siapalah itu, tabrak-tabrak denom segala macam. Oke, itu nanti dia akan kerjakan. Berarti kita angkat tangan. Nanti berikut Pak, Kak, aku cuci tangan loh. Aku nggak mau kalau lagu yang ketiga. Nggak, teman-teman minta maaf. Karena apa? Sudah semaksimal mungkin. Kakak. Iya, Kakak udah cukup kita, Kak. Cukup. Kalau masih mau dia seperti itu. Nah, Saya tambahkan itu sekali ya. iya. Saya di sini itulah saya ya, teman-teman. Kalau ada orang Korea from Lake Toba di room ini, saya bukan bicara ras. Saya sama seperti si Abi, orang Korea. Tapi mau ku bilang, Ketua Reda, manusia satu ini keras kepala, polos dan dongok. Selapek juga kawan itu ini satu. Sebelum itu, karena saya kan suka razia-razia kan, lihat-lihat di bawah. 3 kali saya masuk ke room dia. Hati-hati lah, kamu banyak kepleset loh bicara. Banyak kau kepleset akhir-akhir ini. Sampai call by call kamu undang Uci Majinamoto untuk hanya bebas sama kamu. Hati-hati kau leh, gampang itu.
Masa aku kalah sama mereka? Saya langsung turun. Kepleset lagi dia 2 kali, 3 kali. Akhirnya kasus Ratu Entok muncul. Hati-hati, ketiga kali itu hati-hati lah, pasti ada timbal. Gampang itu lah, semua gampang. Artinya betul lah yang aku bilang tadi, keras kepala, polos dan dongo. Batu om, Dia kepala yang batu dia. Ya, artinya dia yang menilai diri sendiri, bukan orang lain yang menilainya. Makanya itu kesombongan. Jadi nanti itu Ketua Rida kalau bisa nanti call by call sama dia, warning keras saja. Kalau kamu mau hidup ketiga kali di dalam jeruji, nikmati saja. Yang penting kamu harus belajar dulu. Betul kata itu Skala. Selama 2 tahun ini perkembangan sudah berubah total. Kalau dia siap untuk penonton dulu silakan. Tapi kalau dia langsung live hari Senin, ya sudah, awal kehancurannya, biarkan aja. Mau busuk itu di jeruji nggak apa-apa kok. Kenapa? Untuk apa manusia yang sudah ditolong harus lagi untuk berbuat kesalahan yang sama? Gitu. Abaikan saja. Bidat-bidat seperti itu kan. Betul Opung. Untuk apa itu diperhatikan? Karena masih banyak lagi teman-teman kita yang harus diperhatikan. Bukan dia yang betul dia hebat, tetapi bukan dia menjadi pertimbangan di negeri Konoha. Saya sudah katakan tadi, yang ditakuti negeri Konoha hanya Edis TV, Sofiatul, siapa lagi, Lai Saifuddin. Ketika dia on cam, satu lagi ada CP sahabat kita, Christian Prince ya. Tapi walaupun dia memang belum on cam. Iya, tetapi dia itu juga kan, saya lihat nggak ada kok hasilnya. Nggak ada aku tengok. Karena apa? Dia on cam. Karena untuk berdiskusi sama Ushiri Majinamoto harus mempermalukan. Bukan hanya untuk diskusi saja. Untuk apa dia defensif? Emang kita nggak tahu berita hukum kasih? Tapi jangan teman-teman ya, nanti baca 1 Korintus 1 ayat 5. Kecerdasan itu kan kekayaan yang diberikan sebagai anugerah untuk kita. Dan juga perkataan dan juga pengetahuan. Jadi itu kan harus disinkronkan. Jangan ujuk-ujuk kasih, kita kasih AB, kasih AB. Emang orang lain di sana nggak dikasihi? Jadi kalau kamu dengarkan ini AB, ingat kata-kata saya 3 kali saya masuk ke room kamu. Kamu sudah misleading. Masa dia on cam? Dia telepon. Datang kau lah. Penjerong mau ajak ke dalam pribadimu. Lepek juga kau itu, Abe ya. Jadi kalau kau sudah ditemukan oleh tadi teman-teman, ada Skala menonton kamu, kau ulangi lagi, ku bilang sudah lapek lah kau itu, lapet kau itu. Berarti kau mencintai jeruji, bukan mencintai kebebasan, tak? Jadi itu nanti ya, Ketua Reda, keras dia, keras. Karena orang keras kepala batu, harus keras dia. Tidak boleh lagi kata-kata yang mendayu-dayu, nanti dianggap korek-korek kuping.